Allah jelaskan dalam 1 tahun di surah At-Taubah kita punya 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang beribadah di 4 bulan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan siapa saja yang berbuat maksiat di 4 bulan itu dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Apa 4 bulan itu? 3 bulan berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi Rajab. Artinya apa Ustaz? Muharram itu bulan mulia. Jangan pernah mengharamkan yang agama tidak pernah mengharamkan. Tidak pernah ada satu hadis pun yang menyatakan dan melarang kita pesta menikahkan anak di bulan Muharram. Nikah itu ibadah, bukan cuma menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Lebih jauh dari itu, pernikahan itu adalah ibadah. Maka kalau ditanya ibadah apa yang paling enak, nikah. Maka ada yang sampai 2-3 kali dia melakukannya. Justru pernikahan itu akan lebih baik kalau di bulan mulia Muharram. Ini kadang-kadang nggak berani orang mestakan anak, menikahkan anak di bulan Muharram. Selama bulan Muharram tak ada orang menikah. Tuan Kadi kehilangan job, 1 bulan pere nggak nikah-nikahkan. Terakhir rokok biasa Ji Samsu berubah jadi Jiit. Tidak ada larangan, silahkan. Saya anjurkan kalau bisa nikahkan anak di bulan mulia, ambil bulan Muharram. Artis-artis tuh bukan tanggung kalau mau nikah. Cari hari dulu, berangkat nanti pergi ke Mekah, umroh, ijab kabulnya di depan Ka'bah, pulang 3 bulan cerai. Bukan masalah bulannya, untuk apa itu? Semua bulan itu baik, semua hari itu baik. Jangan terjebak dengan paham-paham khurafat, paham-paham yang membawa kita kepada kesyirikan, paham-paham yang membawa kita kepada kesesatan. Oleh karena itu, 1 poin, kita sudah berupaya memberikan pemahaman kepada generasi kita malam ini. Inilah tahun baru milik kita, inilah yang harus dan layak kita besarkan. Orang Islam sudah saatnya bangga dengan miliknya sendiri. Yang kedua, ketika kita masuk tahun baru, artinya sudah terjadi pergantian tahun dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Kita sudah buka lembaran baru ini. Apa yang kita lakukan Ustaz? Tafakkur, muhasabah, baca diri sendiri, perhitungkan diri kita. Lebih baik kita menghisap diri kita sebelum tiba waktunya kita yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa usia kita? Sudah berapa lama perjalanan hidup kita? Mana lebih banyak kemaksiatan dengan ketaatan? Coba ditimbang. Banyak membaca ke dalam. Kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang disibukkan dengan mencari kelemahan dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat mencari-cari kelemahan orang lain. Hari ini yang selalu terjadi berbalik. Kita sibuk mencari-cari kelemahan orang lain sehingga kita tidak sempat mencari kelemahan diri kita sendiri. Orang hari ini lebih pintar mencari kelemahan orang. Alah, orang itu tak beres. Mana betul itu? Alah, Ustadz Rahul itu. Alah, si Polan itu. 1 jari dia tunjuk orang, dia nggak sadar 4 jari sedang menunjuk dirinya sendiri. 4 jari kan balik ini, berarti dia 4 kali lebih tak beres dari yang dia tunjuk. Mulai besok jangan tanggung-tanggung, nggak beres kali waktu, langsung aja 5 jari. Hari ini kita lebih pintar menilai orang, tapi jarang mau menilai diri sendiri. Tafakkur, muhasabah itu perlu supaya kita tahu siapa diri kita. Adik-adik sekalian, coba lihat hari ini Indonesia. Kita lebih banyak komentator. Kalau komentator, pengamat banyak sekali di Indonesia. Itulah menunjukkan bahwa kita hari ini lebih pintar menilai. Menilai itu mudah memang, enak. Saya hobi sepak bola adik-adik, tapi kalau udah giliran pengamat bercakap, saya ganti tuh channel. Kalau komentator Indonesia hebat-hebat, tapi kita ngalahkan Malaysia aja pun telentang telungkup.
Kalau komentar kan main kali, kekalahan Manchester United pada malam hari ini dikarenakan kesalahan strategi David Moyes. Kenapa Nani harus dipasang di sebelah kanan padahal kondisinya agak kurang fit dan posisinya lebih tepat di sebelah kiri. Wayne Rooney seharusnya harus ditarik lebih ke belakang, dan pola 4-4-2 pada malam hari ini kurang tepat. Semestinya pola 3-5-2 yang harus dimainkan sehingga pemain jangkar bisa menguasai pemain-pemain tengah, dan hari ini malam ini Chelsea juga kita lihat begitu luar biasa menguasai bola. Kan main kali waktu bercakap, coba dia suruh main kalau nggak telentang telungkup dia di tanah lapang. Hari ini kita lebih pintar menilai orang. Dulu waktu Piala Dunia ada kawan saya cerita tahun berapa itu yang David Beckham melakukan satu perbuatan, melakukan satu tindakan yang nggak perlu. Dia melakukan pelanggaran menyebabkan dia diberi kartu merah dan akhirnya Inggris kalah dan Inggris tersisih dari Piala Dunia. Yang nonton maki-maki. Dia rupanya fans berat Inggris. Dimarahnya David Beckham. Mantap beresnya Beckham ini. Semua daftar nama-nama binatang keluar semua untuk David Beckham. Kebetulan dia hafal nama-nama binatang itu karena dia dulu pernah bekerja di kebun binatang. Maka kalau ada orang dia marah, sering sekali dia mengeluarkan nama-nama binatang, tahun depan Idul Fitri dia harus berhalal bihalal ke kebun binatang. Minta maaf sama binatang itu. Manusia ini pun banyak buat salah sama binatang. Iya, bikin lagu banyak yang ngejek binatang dulu, cecak rowo. Habis itu kucing garong. Terakhir keluar pula keong racun. Laki-laki yang suka ganggu perempuan yang disebut buaya, buaya darat. Perempuan yang jual diri yang salah kupu-kupu, disebut kupu-kupu malam. Ini sudah saatnya kita ini minta maaf ke kebun binatang. Dimaki-makinya David Beckham, semua nama binatang keluar. Sesudah sekian tahun berlangsung, apa yang terjadi? Apakah Beckham terus hilang dari peredaran? Tidak, namanya makin melambung, dia terus menjadi pemain hebat, dan akhirnya terus dia menjadi orang atau pemain sepak bola salah satu yang terkaya yang ada di dunia. Sementara yang memaki ini cuman gitu-gitu aja, tetap juga jadi tukang bakso bakar di kampungnya. Artinya apa Ustadz? Jangan terlalu sibuk menjadi komentator. Kalau mau jadi orang berhasil, jadilah pemain. Jangan jadi orang yang cuma pandai menilai. Kalau cuma pandai menilai, kita nggak akan berubah. Tapi cobalah action, menjadi orang yang berbuat. Hidup ini perlu banyak merenung, berpikir, tafakkur, muhasabah, periksa diri kita.